Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Haliza Ramadhani dengan NIM 20324125 dari kelas PBIB. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan pembelajaran atau modul ajar Bahasa Indonesia kelas 4 dengan materi petunjuk di dalam cerita asyik berlatih literasi. Jadi pembelajaran ini berfokus pada pemahaman dongeng cerita melalui kegiatan menyimak, membaca, berdiskusi, dan menulis cerita sederhana. Dalam rancangan ini, saya menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Model ini dipilih karena siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga mereka aktif mencari pemahaman sendiri melalui cerita dongeng tersebut. Nah, strategi yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah diskusi kelompok dan juga pendekatan komunikatif. Nah, siswa diajak menyimak dongeng Cinderella, terus kemudian mereka berdiskusi mengenai tokoh protagonis, antagonis, dan juga amanat yang terkandung di dalam cerita, dan juga menemukan kosakata baru yang ada di dalam teks tersebut. Nah, selain itu, siswa juga bekerja sama membuat cerita singkat, sederhana, berkelompok untuk membuat kreativitas mereka dan kemampuan berbahasa mereka. Metode pembelajaran yang digunakan sudah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Pada TP pertama, siswa diminta mengidentifikasi latar belakang dan juga nasib tokoh. Oleh karena itu, digunakan kegiatan menyimak dongeng dan mengamati gambar ilustrasi agar siswa lebih mudah memahami isi cerita. Pada TP kedua, digunakan metode membaca nyaring supaya siswa dapat melatih kelancaran membaca sekaligus menemukan kosakata baru seperti kata cinders. Kemudian, pada TP ketiga dan keempat, siswa berdiskusi dan menyusun cerita pendek supaya mereka mampu memahami amanat cerita serta menyusun cerita pendek secara runtut. Nah, dalam pembelajaran ini saya menerapkan pendekatan komunikatif dan empatik. Pendekatan komunikatif diterapkan melalui kegiatan tanya jawab, diskusi kelompok, dan membaca nyaring, dan presentasi hasil dari diskusi sehingga siswa aktif menyampaikan pendapat. Sedangkan pendekatan empatik diterapkan dengan memberikan apresiasi kepada siswa, mendengarkan pendapat dengan baik, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tidak menegangkan. Nah, guru juga memberikan motivasi kepada siswa supaya siswa lebih percaya diri saat membaca dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Media pembelajaran yang digunakan yaitu slide gambar Cinderella, terus ada teks cerita Cinderella, dan juga ada LKPD, terus ada LCD, dan juga speaker supaya untuk menampilkan dari teks gambar tersebut. Media gambar digunakan untuk membantu siswa memahami suasana dalam cerita, karakter tokoh secara visual sehingga pembelajaran lebih menarik. Nah, selain itu, LKPD digunakan sebagai alat untuk melatih pemahaman siswa mengenai isi cerita, amanat, dan kosakata baru. Pada kegiatan awal, guru memberikan salam, memimpin doa, mengecek kehadiran siswa, dan memberikan pertanyaan pemantik terkait dongeng seperti dongeng cerita apa yang pernah kalian dengar sebelumnya, atau pernahkah kalian membacakan dongeng. Seterusnya, guru memberikan tujuan pembelajaran sehingga siswa memahami target belajar hari itu. Pada kegiatan inti, siswa terlebih dahulu menyimak dongeng cerita Cinderella yang dibacakan oleh guru sembari melihat gambar ilustrasi yang ditampilkan melalui slide gambar. Setelah itu, mereka membacakan dongeng tersebut secara berganti-gantian. Nah, selanjutnya mereka mengerjakan LKPD untuk menentukan tokoh protagonis, antagonis, amanat cerita, dan kosakata baru yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk membuat cerita pendek sederhana, dan mereka mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Pada kegiatan penutup, guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Guru memberikan umpan balik dan motivasi kepada siswa supaya siswa gemar membaca cerita dan juga menulis cerita. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam.
Nah, jadi melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya memahami isi cerita, tetapi mereka juga mampu berpikir kritis, bekerja sama, dan berani memberikan pendapat. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.